sebenarnya ada apa sih di PMII dan apa yang kita pelajari di dalamnya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Selamat datang di channel LSO Pendekar Pena. Untuk pada sore hari ini kita akan mengobrol santai dengan sahabat yang tetap sama pada kesempatan yang lalu, sahabat Hainur. Untuk tema kali ini kita angkat dengan membangun semangat berorganisasi seperti itu ya. Siap. Sebelumnya gini teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak atas support kalian yang sangat luar biasa. Support kalian adalah bentuk semangat dari kami untuk membangun channel ini ke depannya agar lebih baik. Itu. Selanjutnya, gimana kabarnya Mas Ainur? Alhamdulillah baik. Masih baik ya, Iya, sehat ya. Oke, siap. Gimana ini? Langsung ke pertanyaan pembahasan apa gimana? Langsung aja ya. Iya. Saya mengikuti host saja. Oke, ya. siap. Mengikuti presenter saja. Oke, siap. Untuk sore hari ini kita bahas yang tadi saya katakan, membangun semangat berorganisasi. Karena musimnya kita ini musim-musim baru menerima mapaba itu. Di sini saya punya pertanyaan, ada beberapa pertanyaan yang biasanya sering dipertanyakan oleh mahasiswa baru seperti itu. Iya. Nomor satu, apa sih organisasi dan pentingnya berorganisasi seperti itu? Baik. Pertama ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman LSO Pendekar Pena channel yang masih konsisten untuk ngobrol santai seputar dunia organisasi, wabil khusus yang tergabung di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang dikenal dengan singkatan PMII, dan itu berada di seluruh universitas di Nusantara bahkan internasional. Ketika mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu dalam konteks organisasi, dan memang betul yang barusan dipertanyakan oleh host terhadap saya begitu, bahwa pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu sering muncul, sering sangat muncul, lalu kemudian harus kita jembatani agar kemudian pengantar-pengantar kita dalam berorganisasi, aspek-aspek kita dalam berorganisasi itu mendapatkan semacam sudut pandang, mendapatkan sebuah paradigma, mendapatkan sebuah orientasi, tujuan dalam berorganisasi. Maka dari itu saya memaknai atau mendefinisikan yang namanya organisasi itu adalah wadah bagi seseorang untuk berekspresi dalam upaya mewujudkan apa yang dia cita-citakan, apa yang dia inginkan, apa yang dia ingin wujudkan di dalam suatu lembaga organisasi. Tentu juga tidak hanya kemudian peran kita sebagai seorang individu, sebagai penghidup atau nyawa daripada organisasi itu bergerak secara independen, akan tetapi kita tetap mengacu kepada asas tunggal atau yang sering kali dikenal oleh teman-teman PMII itu adalah ideologi daripada organisasi. Ya, maka kalau secara umum makna organisasi itu kan kumpulan orang banyak yang memiliki tujuan yang sama. Nah, itu makna organisasi. Maka kemudian lanjut kepada poin pertanyaan yang kedua, kenapa kita penting untuk berorganisasi? Kenapa begitu sangat penting kita untuk berorganisasi? Tentu kita tanpa disadari bahwa sebenarnya kita sudah berorganisasi, dan itu kita awali dari ruang lingkup terkecil organisasi yang sering kali dikenal dengan organisasi keluarga. Di situ ada seorang bapak yang menjadi
pemimpin daripada rumah tangga, dan di situ juga ada ibu, di situ juga ada adik, kakak, dan keluarga-keluarga yang lain. Dan itu sebenarnya model-model organisasi. Karena ketika kemudian kita berorganisasi, sahabat-sahabat PMII, tentu kita akan dihadapkan kepada dunia yang nyata, kehidupan sosial yang nyata, kehidupan budaya masyarakat yang nyata, di mana kita akan pasti dipertemukan dengan yang namanya organisasi. Misalkan ketika kita pulang ke desa kita masing-masing, di situ terdapat seperti halnya organisasi kepemudaan, organisasi seperti halnya BUMDes, organisasi seperti halnya Karang Taruna, organisasi seperti halnya Remas dan lain sebagainya. Dan itu model-model organisasi, dan kita sebagai seorang mahasiswa menurut saya perlu dan sangat membutuhkan yang namanya peranan organisasi. Karena sebenarnya tanpa kita harus melihat secara luas, ini bentuk otokritik kita terhadap diri kita sendiri, bahwa sebenarnya diri kita itu harus kita organizing, harus kita manajemen, harus kita administratif. Maka oleh karena itu, diri ini untuk kemudian melakukan tahapan-tahapan dalam kehidupan itu butuh manajemen, dan itu sebenarnya sudah bagian daripada aspek organisasi. Begitu ya, yang nantinya kemudian kita sebagai makhluk sosial, kita sebagai manusia yang berkehidupan bersama dengan seluruh manusia-manusia yang lain, tentu juga terdapat interaksi, komunikasi dan lain sebagainya. Itu adalah organisasi. Itu adalah aspek-aspek yang ada di dalam organisasi. Kira-kira untuk pertanyaan poin yang pertama barusan ya, itu seperti itu jawaban saya. Kenapa kemudian kita harus berorganisasi, dan kenapa kemudian kita penting untuk berorganisasi. Seperti itu. Iya. Selanjutnya kita kan sudah di mahasiswa seperti itu kan. Kenapa kita ini harus memilih bergabung di pergerakan mahasiswa Islam Indonesia untuk saat ini yang kita bahas? Sebenarnya ada apa sih di PMII dan apa yang kita pelajari di dalamnya seperti itu? Iya. Boleh ngerokok? Oh boleh, silakan. Oke, biar santai aja kan, begitu. Mengalir. Ini diskusi ya. Ini dialog, dan silahkan bagi penonton setia channel LSO Pendekar Pena untuk mendukung, mensupport dengan melihat, like, komen, dan subscribe begitu kan. Ini aspek historis sebenarnya ketika Anda mempertanyakan hal itu terhadap saya. Saya memang berlatar belakang PMII. Saya memang berlatar belakang biru kuning. Ya. Bendera kita, yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Kenapa pada waktu itu saya memilih untuk bergabung di PMII, padahal di Universitas Islam Malang itu kan ada GMNI, lalu kemudian juga ada HMI, lalu juga ada IPNU. Jadi banyak macam organisasi, bahkan organisasi intra juga banyak, begitu kan, termasuk salah satunya UKM, dan UKM itu sangat begitu banyak. Menurut saya organisasi-organisasinya begitu kan, yang menaungi mahasiswa untuk lagi-lagi berekspresi, untuk lagi-lagi mencari pengalaman, untuk lagi-lagi mencari keilmuan, untuk lagi-lagi mencari jati dirinya di dalam suatu organisasi, mengasah skill, potensi dan lain sebagainya. Maka pada waktu itu saya sebenarnya masuk ke Unisma. Awal mulanya memang belum mengetahui yang namanya organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Saya mengenal organisasi mahasiswa Islam Indonesia itu berangkat dari update sosmed. Ya, update sosmed, karena kebetulan pada waktu itu saya kenal dengan beberapa kakak tingkat saya. Ya, akhirnya kemudian ketika dilihat story-nya dia, ada semacam video-video pengenalan terhadap mahasiswa, ajakan untuk bergabung di PMII. Maka dari situ kemudian saya pertanyakan kepada salah satu kakak tingkat saya itu,
apa itu PMII? Begitu kan. Akhirnya beliau menjawab bahwa PMII itu adalah pergerakan mahasiswa Islam Indonesia yang memiliki visi dan misi. Apa visi daripada organisasi PMII? Adalah membentuk pribadi muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berbudi luhur, berilmu, cakap, dan mempertanggungjawabkan yang namanya ilmunya, serta juga mempertahankan cita-cita daripada kemerdekaan Indonesia. Lalu dari situ saya berpikir sejenak, kenapa ya kok PMII itu sangat begitu kompleks, ya, sangat begitu kompleks begitu kan. Aspek nasionalis juga kita bicarakan, aspek religius juga kita bicarakan seperti halnya di poin pertama tadi itu kan. Ya. Lalu kemudian aspek bagaimana kemudian kita mengamalkan yang namanya ilmu, kita harus memiliki ilmu terlebih dahulu dan kita harus cakap. Ya. Dan itu sebenarnya yang menarik saya untuk kemudian bergabung di pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Itu saja sih sebenarnya kalau perjalanan saya kenapa kemudian harus bergabung di pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Tentu bukan berlandaskan dari mencoba-coba, tapi memang betul-betul ada niatan karena memang mempertanyakan sebelumnya dan diberitahu hal-hal yang seperti itu langsung kepada visi dan misi besar daripada organisasi PMI itu sendiri. Mencari tanda tanya besar itu ya. Iya, mencari tanda tanya besar itu. Oke, untuk Unisma sendiri adalah kampus yang dinobatkan menjadi lumbung terbesar di kaderisasi PMI. Kader-kader kualitas dan dikatakan kiblat PMI Kota Malang. Kira-kira pandangan Anda terhadap label tersebut sebagai kader terbaik Komisariat Unisma itu seperti apa? 2 tahun saya ber-PMI. Tentu banyak hiruk pikuk begitu ya, atau dinamika-dinamika yang saya rasakan, yang saya alami di dalam dunia pergerakan. Entah itu dimana kemudian kita dibenturkan dengan persoalan-persoalan organisasi, dibenturkan dengan persoalan-persoalan individu, sehingga kemudian kita harus berpikir ekstra, sehingga kemudian kita harus memandirikan yang namanya diri kita, bagaimana menyelesaikan masalah. Akhirnya kemudian hal yang seperti itu ternyata ketika saya cross check ya di berbagai macam rayon yang ada di Universitas Islam Malang, Komisariat Unisma maksudnya di situ, yang menjadi pondasi, yang menjadi landasan di mana kemudian kemandirian yang kita godok pertama sebelum kemudian kita akan melaju kepada tahapan-tahapan di mana kita akan mendistribusikan diri kita sebagai salah satu didikan PMI terbaik kepada masyarakat, kepada kehidupan di luar sana. Itu kunci utama. Lalu kemudian Unisma tadi Anda katakan bahwa terkategori ya, sebagai salah satu lumbung kaderisasi, bahkan dinobatkan sebagai kiblat PMI Kota Malang begitu. Karena memang secara basis kuantitas PMI Unisma itu sangat mendominasi. Dan bahkan memang kalau di jumlah secara keseluruhan itu hampir satu periode itu bisa mencapai angka 700 sampai 600. Ya 700-800an begitu kan, ketika dijumlah secara keseluruhan Komisariat Unisma. Dan biasanya yang saya ketahui kader terbanyak atau kuantitas terbanyak daripada pergerakan itu sehingga kemudian mendapatkan label lumbung daripada kaderisasi ya, dibandingkan komisariat-komisariat lain yang ada di Kota Malang. Itu termasuk salah satunya adalah Rayon Sunan Bonang. Lalu kemudian juga ada Al-Farabi. Itu biasanya sekali mapaba, sekali masa penerimaan anggota baru itu sampai mencapai angka 200, mencapai angka 300, kadang-kadang begitu. Nah, mentok-mentok paling sedikit itu 150 begitu kan, 160, 170 dan lain sebagainya. Sehingga memang patut kiranya kemudian Unisma, Komisariat Unisma itu dinobatkan sebagai lumbung daripada kaderisasi. Akan tetapi
tidak hanya cukup itu kita berbangga diri, tidak hanya cukup itu kita harus mengatakan bahwa Komisariat Unisma itu sangat begitu hebat dalam sistem kaderisasi. Akan tetapi ada banyak poin yang kita harus refleksikan, yang kita harus introspeksi, ya, introspeksi diri, bahwa kita dengan kekuatan kuantitas tadi, bagaimana kemudian kuantitas itu harus disandingkan dengan kualitas kader, sehingga kita betul-betul menjadi Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang menjadi singa. Jadi kalau Arema itu menjadi singanya Malang begitu kan, katakanlah PMII singanya adalah Komisariat Unisma. Begitu. Untuk dari uraian historis yang sampean katakan barusan, yang hingga menjadi kader berkualitas, praktek proses yang seperti apa yang melandasi keberhasilan Anda dalam berproses? Betul. Saya berproses itu sebenarnya tidak hanya kemudian mengikuti arus dan perjalanan PMII. PMII sudah menyediakan, bahkan dikatakan di dalam tri hikmat daripada organisasi PMII itu kan takwa, intelektual, profesional. Jadi kita dibentuk menjadi orang yang bertakwa, kita juga dibentuk menjadi seorang yang intelektual, berilmu, ilmuwan atau seorang cendekiawan, dan juga kita dibentuk agar kemudian profesional. Satu kata adalah intelektual, satu kata adalah cendekiawan, satu kata adalah seorang ilmuwan. Sehingga kemudian itu yang melandasi saya, bahwa ternyata PMII menyediakan ruang di mana memang menciptakan generasi-generasi yang berilmu, generasi-generasi yang berintelektual. Sehingga proses saya pribadi menggunakan metode dulu saya istilahkan dengan metode kompatibel futuristik. Ya, istilah kompatibel futuristik artinya gerakan yang melihat masa depan saya harus seperti apa di dalam organisasi. Organisasi sudah menyediakan hal itu semua, tapi bagaimana kemudian kepekaan kita, kecakapan kita kalau kita rujuk terhadap visi daripada organisasi, kesungguhan kita, niatan kita dan lain sebagainya untuk kemudian mencari atau untuk kemudian mengembangkan potensi diri. Maka pada waktu itu saya menggunakan konsep yassiru wala tu'assiru. Begitu. Karena saya pada waktu itu masuk ke PMII dipermudah. Yeah. Oleh siapa? Oleh senior-senior saya. Dan dibimbing oleh senior-senior saya. Akan tetapi tidak hanya kemudian proses yang yang mempermudah terhadap saya, akan tetapi di mana kemudian senior-senior saya pada waktu itu menampilkan atau memberikan suri tauladan kepada saya, sehingga kemudian saya berpikir, oh, kenapa ya pada waktu itu senior saya bisa? Ya, kenapa pada waktu itu juga dia itu sangat hebat di sektor keilmuannya? Kenapa demikian? Akhirnya saya tanya, Pak. Akhirnya saya mencari tahu kenapa demikian. Ternyata dia punya kesungguhan berproses di PMII, ternyata dia punya niatan berproses di PMII, dan ternyata dia juga punya yang namanya pendampingan daripada pengurus-pengurusnya, daripada senior-seniornya, diarahkan bagaimana menjadi seorang ilmuwan di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Kita juga disuruh begitu kan, agar kemudian kekuatan disiplin keilmuan kita itu kuat. Melalui apa? Melalui literasi membaca, melalui literasi diskusi, dan juga melalui literasi yang namanya mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang lain terhadap kita, dan kita analisis, kita observasi, lalu kemudian kita adopsi menjadi kekuatan keilmuan kita, menjadi referensi keilmuan kita yang kita dapatkan di dalam PMII. Itu yang melandasi saya begitu kan, sehingga kemudian saya mengatakan bahwa kita patut menjadi kader yang berkualitas di dalam organisasi. Oke.
Sekarang kan lagi marak-maraknya momen-momen mapaba nih Mas ya. Iya. Pesan apa yang akan sampean katakan pada calon anggota baru atau kemarin rayon kita sudah membaiat itu kan? Iya, membaiat. Sampaikan pada calon anggota baru PMI Komisariat Uniswa ini, terkhususnya PMI Rayon Sunan Bonang. Gitu. Pesannya. Kalau kemarin berapa yang mapaba itu? Kurang lebih 150 karena memang ini Covid gitu. Ya, 150 itu sangat luar biasa sudah. Sangat banyak lah, sangat fantastis, luar biasa sistem kaderisasinya. Kan kira-kira begitu. Kita harus mengapresiasi kaderisasi itu. Ya. Satu hal yang ingin saya sampaikan kepada seluruh sahabat ya, karena sudah dibaiat. Ya, jadi kita bisa juga ya menyebut teman-teman anggota baru Rayon Sunan Bonang dan seluruh PMI Komisariat Unisma dan juga PMI se-Nusantara bahkan internasional, bahwa kita dalam berorganisasi tidak hanya kemudian berorganisasi yang berangkat dari mencoba-coba atau berangkat dari karena kita itu mengenal PMI itu sangat begitu mendominasi di Universitas Islam Malang. Akan tetapi pertama adalah kita harus punya niatan. Ini lumrah. Ketika apapun yang kita akan lakukan, ketika apapun yang kita ingin ikhtiarkan, kita harus melandasi itu semua dengan niat. Kenapa demikian? Karena niatlah yang nantinya akan mendorong kita, yang nantinya akan menuntun kita terhadap apa yang kemudian dulu di awal kita niatkan secara aspek pribadi dan kita baiatkan, kita syahadatkan terhadap PMI dan kita bersaksi bahwa kita akan menjadi kader-kader PMI ketika kita dibaiat pada waktu itu. Dan bahkan dikatakan ya, saya masih ingat pembaiatannya itu ada kalimat pantang keluar dari PMI. Nah, satu adalah niat. Yang kedua adalah menganggap dirinya itu adalah dibutuhkan di dalam organisasi. Maka ketika dirinya dibutuhkan terhadap organisasi, maka kita akan mengerjakan sesuatu yang kita miliki, kita kontribusikan, kita berikan terhadap organisasi untuk untuk menghidupkan daripada organisasi. Itu poin yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada kader-kader PMI, terkhusus PMI Rayon Sunan Bonang. Berproseslah secara riang gembira, karena Rayon Sunan Bonang adalah tempat di mana Anda itu akan menemukan jati diri Anda sebagai seorang kader. Dan saya katakan, Anda yang bergabung di PMI Rayon Sunan Bonang itu adalah kader-kader terbaik. Itu. Mas. Oke, kembali pada tema kita. Iya. Langkah yang menurut sampean konkret untuk menggelorakan semangat berorganisasi itu seperti apa? Langkahnya. Langkah yang konkret untuk menggelorakan semangat. Pada prinsipnya kita sebagai manusia itu memiliki sifat kemanusiaan. Ya, memiliki sifat di mana kemudian kita mengalami keadaan jenuh, ya, mengalami juga keadaan capek dalam beraktivitas. Itu lumrah dan itu sifat manusiawi. Maka untuk kemudian menggelorakan semangat, sebenarnya poin yang kedua yang barusan saya sampaikan kepada seluruh kader-kader PMI, bahwa kita harus merasa bahwa diri kita dibutuhkan oleh organisasi. Karena organisasi itu adalah benda mati, di mana kita sebagai seorang kader, pengurus dan anggota yang menjadi nyawa daripada organisasi, yang menjadi kehidupan daripada seorang organisasi, maka hendaknya dia itu merasa dirinya bahwa dianggap, bahwa dibutuhkan di dalam organisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus sadar bahwa
kita memiliki keinginan, kita memiliki cita-cita, dan kita memiliki niat. Maka niat itulah yang harus Anda jadikan patokan, agar niat itu yang nantinya akan memberikan pengantar ya, memberikan pelantara kita tetap konsisten, kita tetap berjuang keras. Dan kita harus sadar juga bahwa kita harus menjadi seorang yang pejuang, di mana orang yang pejuang itu kan tidak mudah mengeluh begitu kan, tidak mudah baper kalau bahasanya teman-teman itu kan. Begitu. Intinya niat menjadi penentu Ya. untuk langkah kita ke depannya. Nah, gitu niat kan. menjadi penentu untuk langkah kita ke depannya. Oke, bolehlah kita sedikit memperkenalkan kesuksesan senior agar kita dapat mengambil hikmah motivasi dalam meneladani proses panjang beliau di PMII. Seperti halnya Pak Maskuri seperti itu. Menjadi seorang rektor Unisma tentu tidak berbim salah bim. Iya. Gitu. Jadi melainkan butuh proses perjalanan panjang di organisasi. Lantas, perlukah kita mengambil motivasi keberhasilan senior? Menurut pandangan jenengan ini seperti apa? Jelas kita membutuhkan itu. Karena ketika kita memiliki yang namanya ikon, suri tauladan, beliau-beliaulah yang kita harus jadikan arah di mana kita untuk menjadi pribadi yang sukses. Maka dari hal itu saya ingin mengatakan, jangan hanya kemudian kita sebatas mengagumkan yang namanya senior, tapi senior justru tadi sampean katakan bahwa tidak bim salah bim, abrakadabrak begitu kan. Tidak seperti halnya kita membolak-balikkan tangan yang begitu sangat gampangnya begitu, sangat mudah kita bolak-balikkan begitu, tapi melalui beberapa proses panjang. Dan kita harus teladani itu, dan kita harus jadikan perjalanan kesuksesan senior-senior kita itu menjadi motivasi untuk kita. Menjadi motivasi untuk kita. Dan itu perlu, dan itu sangat kita butuhkan. Seperti halnya misalkan ya, kita juga punya senior di Unisma itu Mas Dwi. Beliau itu adalah dosen Unisma begitu kan, dosen Fakultas Agama Islam. Kenapa kemudian beliau itu bisa menjadi seorang dosen? Apa yang beliau itu bawa? Apa yang beliau itu miliki? Ternyata ketika kita cross check beliau itu dulu, prosesnya di PMI itu sangat luar biasa. Tapi lagi-lagi bukan berarti kemudian saya mengabaikan yang namanya dunia perkuliahan atau akademik. Tidak, kita harus berseiringan. Karena akademik dan organisasi ini harus sama-sama seimbang, berjalan. Nah, maka itulah yang menentukan di mana kita sukses menjadi seorang leader, menjadi seorang pemimpin di dalam organisasi. Dan saya katakan lagi-lagi, kita patut untuk meneladani apa yang menjadi keberhasilan dari para senior-senior kita. Dari dialog kita sudah banyak poin penting yang kita dapatkan untuk membangun semangat berorganisasi. Gagasan seperti apa kiranya langkah menciptakan kualitas kader atau generasi yang berkualitas sehingga dapat menjadi manusia yang bermanfaat dalam kehidupannya. Iya. Maka Rasulullah ya pernah mengatakan bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Jadilah manusia yang bermanfaat bagi manusia. Tentu dengan apa? Tentu dengan ilmu pembekalannya. Ya, tentu dengan ilmu pembekalannya. Sampai ada seorang ulama yang mengatakan beliau itu adalah seorang guru besar pada zamannya begitu kan. Bernama kalau nggak salah Sayyid Akikoh, mengatakan bahwa fa innahu lamma kana talabul ilmi wajiban ihtabaru an akuna min talabatihi. Saya tahu bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib, maka saya memilih untuk menjadi seorang yang berilmu. Maka saya memilih yang namanya ilmu.
fa illam amut taliban, seandainya saya tidak mati dalam keadaan menjadi seorang yang berilmu, fa illam amut aliman, maka saya mati dalam keadaan menuntut ilmu, begitu kan. Itu pesan yang sangat menarik untuk kita jadikan motivasi, bahwa kita untuk menjadi orang yang bermanfaat kepada orang lain, kita harus memiliki yang namanya pembekalan ilmu pengetahuan. Karena dengan ilmu pengetahuanlah, dengan kemampuan itulah kita dapat menjadi orang yang bermanfaat. Tentu di mana kita akan mengasah itu semua, tentu di dalam organisasi salah satunya. Nah, kira-kira begitu. Sebelum terakhir nih Mas, sapaan jenengan sebagai senior dari Rayon Sunan Bonang untuk memberikan sambutan hangat anggota pasca dibaiat di Mapaba. Apa yang ingin Anda sampaikan? Baik, yang ingin saya sampaikan ini apa ini? Sambutan hangat. Sambutan hangat ya, Ya. kepada seluruh anggota baru Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Sunan Bonang gitu Pasca ya. dibaiat. Pasca dibaiat, jadilah Anda sebagai kader pelurus, bukan menjadi kader penerus. Itu yang saya ingin katakan. Dan silakan Anda berekspresi, silakan temukan jati diri Anda, dan silakan cari apa yang Anda inginkan di dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Sip, terima kasih. Untuk terakhir, closing statement jenengan pada seluruh sahabat-sahabat PMII untuk mengakhiri dialog kita pada sore hari ini. Baik ya, closing statement saya untuk mengakhiri dialog pada sore hari ini, saya hanya menyampaikan trilogi saja kepada teman-teman atau sahabat-sahabat PMI, yaitu tri hikmat atau mutu saya dalam berorganisasi, pijakan saya dalam berorganisasi. Saya harus menjadi orang yang bertakwa, saya harus menjadi orang yang berintelektual, dan saya harus menjadi orang yang profesional dalam segala hal apapun itu. Kira-kira begitu akhiran dari saya ya, sebagai closing statement dari dialog interaktif pada sore hari ini. Baik, terima kasih, sangat bermanfaat Mas. Ya. Selanjutnya terima kasih buat teman-teman yang meluangkan waktunya untuk menonton video kami. Support kami selanjutnya dengan like, komen, dan subscribe. Seperti itu, akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.